Halo sobat pecinta film dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Latar Sinema, dimana channel ini akan menyajikan alur cerita dari film-film internasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang diperankan oleh Daniel Craig sebagai agen rahasia Inggris berkode 007 James Bond yang berjudul Spectre. Dan bagaimana alur ceritanya? Mari kita simak sampai akhir. Kisah bermula dari perayaan Day of the Dead atau Hari Orang-Orang Mati yang berada di Meksiko. Terlihat pria berbaju putih menggunakan topeng sedang berjalan di acara tersebut. Pria itu adalah target James yang bernama Marco Sciarra. Terlihat juga James yang memakai kostum hitam bergambar tengkorak yang ditemani seorang wanita. James yang melihat target berjalan di depannya, tak menunggu lama mereka pun berjalan masuk ke sebuah bangunan. Di dalam lift, wanita itu mengeluarkan kunci yang ternyata itu adalah kunci sebuah kamar. Tak ada yang spesial, Bond pun bergegas untuk menjalankan misinya. Setelah ia ganti kostum, Bond pun keluar melalui jendela dan berjalan menyusuri atap gedung dengan membawa senjatanya. Ia melihat target yang sedang bertemu dengan seseorang. Lalu James pun mulai membidiknya. Namun sebelum menembak, Bond mendengar percakapan mereka dengan alat penyadap yang sebelumnya ia pasang. Quando facciamo scoppiare lo stadio? Stasera alle 6. Io andrò dal re pallido. Facciamo un brindisi, amico mio. Setelah mereka bersulang, keberadaan Bond pun diketahui oleh teman Marco. Tak pikir panjang, Bond pun langsung menembak teman Marco beserta pengawalnya. Lalu Bond membidik koper itu dan menembaknya hingga terjadi ledakan yang mengakibatkan gedung itu runtuh. Untungnya Bond bisa menyelamatkan diri dari runtuhan gedung itu. Tak disangka ternyata Marco juga selamat dari ledakan itu. Bond yang mengetahui hal itu sontak langsung mengejar Marco di tengah acara tersebut. Kemudian datang sebuah helikopter untuk menyelamatkan Marco. Namun Bond tak kalah cepat. Ia pun berhasil melompat ke dalam helikopter dan terjadilah Singkat cerita, berita Bond masuk ke dalam surat kabar karena aksi Bond sebelumnya. Dia dianggap sudah mengacaukan acara Day of the Dead dan menghancurkan separuh blok di sana. Yang lebih parahnya lagi, aksi Bond di Meksiko ternyata tidak diketahui oleh pimpinannya dan itu menjadi tanda tanya besar M. Namun, Bond beralasan bahwa kejadian itu hanyalah kebetulan saat Bond sedang berlibur di sana. Kemudian, saat Bond hendak keluar, datanglah seorang pria yang bernama Max Denbigh. Dia adalah kepala dinas keamanan gabungan. Dan Bond membuat panggilan untuk Max dengan julukan C. Saat Bond keluar dari kantornya, ia dihampiri rekannya, seorang perempuan yang bernama Moneypenny. Dia bermaksud menyerahkan barang pribadi dari Skyfall. Namun Bond meminta untuk menyerahkan barang tersebut malam itu jam 9 di rumahnya. Tiba di malam hari, Moneypenny datang ke rumah Bond dan menyerahkan kotak tersebut. Malam itu Bond menyalakan TV-nya yang menampilkan rekaman M, pemimpin Bond terdahulu yang sangat dekat dengannya yang telah meninggal. Dalam isi rekaman itu, M memberi perintah rahasia kepada Bond. Jika terjadi sesuatu kepada M, ia meminta Bond untuk mencari seseorang yang bernama Marco Sciarra. M berpesan untuk membunuhnya dan jangan melewatkan pemakamannya. Bond mengetahui bahwa pemakaman Marco Sciarra akan dilakukan 3 hari lagi di Roma. Bond meminta Moneypenny untuk menjadi mata-matanya. Keesokan harinya, Bond berada di atas perahu bersama temannya yang bernama Tanner. Mereka membicarakan tentang gedung baru yang menjadi pusat keamanan gabungan yang dipimpin oleh C, dan sebentar lagi akan diadakan konferensi keamanan di Tokyo untuk memutuskan tatanan dunia baru. Setelah perbincangan panjang, mereka pun sampai di tempat seseorang yang berjulukan Q. Tempat itu adalah pusat persenjataan MI6.
Q diperintahkan M untuk menanamkan sebuah microchip ke dalam darah Bond yang berfungsi untuk mengawasi Bond ketika dia di mana saja. Kemudian Q memperlihatkan sebuah mobil mewah anti peluru yang dilengkapi senjata modern yang awalnya diperuntukkan untuk Bond. Namun karena Bond berulah, mobil tersebut akhirnya diberikan kepada 009. Q hanya memberikan sebuah jam tangan kepada Bond dan bilang bahwa jam tangan itu hanya berfungsi sebagai pengingat waktu saja. Di tempat itu, Bond juga melihat mobil lamanya yang telah rusak dan masih dalam tahap perbaikan. Keesokan harinya, Moneypenny yang sudah sampai di kantornya, ia mendapat sebuah kotak kado yang berisi handphone dan ucapan terima kasih dari Bond. Lalu Q yang juga baru saja sampai di kantornya mendapat info bahwa 009 akan mengambil DB10 atau mobil mewah yang diperlihatkan kepada Bond kemarin. Namun ketika Q melihat mobilnya ternyata sudah tiada dan hanya ada sebotol minuman di dalam ember. Ternyata itu adalah ulah Bond. Scene berpindah ke Bond di mana dia sudah sampai di Roma dengan menggunakan mobil itu untuk menghadiri pemakaman Marco sesuai instruksi M dalam rekamannya. Saat di pemakaman, Bond melihat seorang perempuan yang sepertinya itu adalah istri Marco. Setelah acara selesai, Bond mendatangi istri Marco yang bernama Lucia dan berbincang dengannya. Di sini Bond berdalih bahwa ia dari asuransi jiwa dan pernah bertemu dengan mendiang suaminya. Kemudian Lucia pun pergi meninggalkan Bond. Malam hari saat Lucia sampai di rumahnya, ternyata Lucia sudah ditunggu oleh dua orang pria yang ingin membunuhnya. Namun ternyata Bond ada di sana dan ia menembak dua orang pria yang hampir membunuh Lucia. Lucia merasa bahwa Bond bukan orang sembarangan. Di sini Lucia menebak bahwa Bond yang membunuh suaminya dan karena faktanya seperti itu, Bond pun mengakuinya. Di sana Bond mencoba menggali informasi tentang organisasi mendiang suami Lucia. Lucia memberikan informasi bahwa malam ini akan diadakan perkumpulan untuk memilih pemimpin menggantikan mendiang suaminya. Pertemuan itu akan diadakan di suatu tempat yang bernama Palazzo Cardenza. Bond yang sudah mendapatkan informasi bergegas pergi dan meninggalkan sebuah nomor telepon temannya di Amerika yang bernama Felix. Kemudian Bond pergi ke tempat di mana organisasi itu berkumpul. Sesampai di sana, Bond menyamar dengan memperlihatkan cincin yang pernah diambilnya dari Marco dan mengenalkan nama samaran yaitu Mickey Tikus. Dalam pertemuan itu terungkap bahwa mereka adalah organisasi yang memproduksi vaksin ilegal yang didistribusikan ke wilayah Afrika. Padahal WHO melarangnya, bahkan mereka tak segan-segan menyingkirkan tokoh-tokoh yang menentangnya. Mereka juga ternyata mengirim 160.000 imigran wanita yang dijadikan sektor prostitusi. Di tengah pembicaraan, datang seseorang yang sepertinya itu adalah pimpinan mereka. Di sini pula terungkap bahwa mereka yang menjadi dalang atas serangan di Hamburg, Tunisia, dan serangan yang akan terjadi di Meksiko yang berhasil digagalkan oleh Bond. Lalu, seseorang di sini yang bernama Guerra akan ditunjuk untuk membunuh sang Raja Pucat yang berada di Altausse. Namun, datang seorang pria yang langsung menghajar Guerra sampai tewas. Kemudian, pimpinan itu yang sepertinya sudah mendapat informasi tentang kedatangan James Bond, dia mengatakan "Selamat datang James Bond" sambil menoleh ke arah Bond dan memperlihatkan wajahnya dan berkata "Kuku". Bond yang merasa keberadaannya sudah tak aman lagi, ia bergegas pergi dari sana. Namun ketika Bond akan keluar, dari belakang pengawal langsung mencegatnya. Tanpa basa-basi, Bond langsung menghajarnya dan melemparkannya ke arah bawah. Sementara orang yang tadi membunuh Guerra langsung mengejarnya dan terjadilah aksi kejar-kejaran di kota Roma.
Saat aksi kejar-kejaran berlangsung, Bond kemudian menelepon Moneypenny dan meminta informasi tentang kejadian di Hamburg dan Tunisia dan informasi seseorang yang bernama Sang Raja Pucat. Moneypenny mengatakan itu adalah Mr. White yang dulu pernah berurusan dengan Bond. Diketahui Mr. White terakhir dilihat berada di Altaussee, Austria 4 bulan yang lalu. Bond yang masih dikejar akhirnya ia menekan tombol knalpot dan keluarlah api dari knalpotnya yang membuat mobil yang mengejarnya itu terbakar. Bond juga menekan tombol udara dan kemudian ia terpental ke udara dan mendarat dengan selamat di jalanan. Scene berpindah ke Tokyo, di mana M sedang mengikuti pertemuan dengan C dan organisasi keamanan lainnya dari berbagai negara. C berusaha meyakinkan 9 negara dalam hubungan intelijen. Jika semuanya setuju, kerjasama akan dilakukan. Namun, ada satu negara yang tidak menyetujuinya, yaitu Afrika. Kemudian M mendapat pesan yang isinya sebuah berita di mana mobil ciptaan Q ditemukan terjun ke sebuah sungai di Roma. M langsung mencurigai bahwa Bond tidak ada di London. Untuk memastikannya, M kemudian menelpon Q dan meminta informasi tentang keberadaan Bond. Q berkata kepada M bahwa Bond saat ini berada di Chelsea. Namun sebenarnya saat ini Bond berada di Altaussee, Austria. Bond yang berada di Altaussee menemukan sebuah rumah besar yang terpencil. Bond juga menemukan seseorang yang dijuluki The Pale King atau Sang Raja Pucat, yaitu Mr. White. Mr. White adalah mantan sindikat organisasi berlambang gurita yang membelot karena ia merasa sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya lagi karena mereka memperdagangkan wanita dan anak-anak. Mr. White bersembunyi di rumah itu dan berusaha melindungi putrinya. Bond menggali informasi dan menjanjikan kepadanya untuk melindungi putrinya sebagai jaminan. Mr. White pun memberikan informasi tentang keberadaan putrinya yang berada di klinik Havler dan nantinya putri Mr. White akan menuntun Bond untuk menemukan El Americain. Setelah memberikan informasi, Mr. White langsung bunuh diri dengan menembakkan di bawah dagunya. Kembali ke kantor keamanan, M bertemu dengan C. Di sana C berambisi keras mengawasi semua orang termasuk anggota MI6 dan dia berambisi untuk menghilangkan program 00 dan menggantikannya dengan robot. Namun, M memberikan gambaran bahwa robot tak bisa menjalankan 100% keputusan. Lalu, C memutar rekaman yang berisi komunikasi antara Bond dan Moneypenny saat Bond meminta Moneypenny memeriksa data di Roma. Hal itulah yang membuat C beralasan bahwa ia harus menyadap semua orang. Kembali ke Altaussee, ternyata pria besar yang sempat mengejar Bond malam itu, ia juga mendatangi rumah Mr. White dan melihat Mr. White telah tewas. Sementara Bond sudah sampai di klinik Havler dan ia menemui putri dari Mr. White yang bernama Dr. Madeleine Swan. Di sana Bond mengatakan bahwa ia adalah seorang pembunuh. Mendengar hal itu, Dr. Swan langsung berpikir kalau ayahnya telah dibunuh oleh Bond. Namun Bond menyangkal. Dia mengatakan bahwa ayah Dr. Swan bunuh diri dan dia datang ke sana untuk menyelamatkan Dr. Swan sekaligus meminta informasi tentang El Americain. Namun Dr. Swan tidak percaya dengan Bond dan menyuruh Bond untuk meninggalkan ruangannya. Bond yang sedang berada di sana kemudian didatangi oleh Q. Q meminta Bond untuk kembali ke Inggris dan menyelesaikan masalah di kantornya. Sayangnya Bond menolak dan untuk terakhir kalinya Bond meminta Q untuk mencari informasi lebih dalam tentang cincin yang berlogo gurita itu. Terlihat kesal di wajah Q, namun ia pergi dengan membawa cincin itu menaiki kereta gantung. Di sana Q langsung mencari informasi, tapi ternyata di hadapan Q sudah ada seorang pria yang mengawasinya dan untungnya Q dapat melarikan diri. Di sisi lain, ternyata Dr. Swan sudah dibawa pergi oleh sekelompok orang dari organisasi berlogo gurita dan di sana terlihat ada seseorang yang saat itu mengejar Bond. Mengetahui hal itu, Bond langsung mengejarnya dengan menaiki sebuah pesawat capung.
Saat melakukan pengejaran, kedua sayap pesawat itu patah dan pesawat itu meluncur lalu menabrak sebuah rumah dan menabrak mobil yang membawa Dr. Swan hingga terbakar. Singkat cerita, Bond bisa menyelamatkan Dr. Swan, namun Dr. Swan marah kepada Bond karena menurutnya semua ini karena Bond. Kemudian Bond mengajak Dr. Swan untuk pergi ke penginapan Q. Di sana, Q memberitahu Bond bahwa anggapannya benar tentang Oberhauser yang ternyata masih hidup dan dialah yang mendirikan organisasi mafia ini, dan terungkap nama dari organisasi ini adalah Spectre. Q juga memperlihatkan kepada Bond sebuah berita di televisi tentang terjadinya sebuah ledakan besar di Afrika Selatan. Lalu, Bond meminta Q untuk kembali ke markas mereka di London, sedangkan Bond dan Dr. Swan akan pergi ke tempat yang disebut El Amerisain. Ternyata Al Amerisain adalah rumah peninggalan sang Raja Pucat. Setelah mereka masuk, mereka pun berbincang. Kemudian Dr. Swan pergi tidur dan ia menyuruh Bond untuk tetap berjaga. Bond yang merasa lelah juga sempat tertidur, namun ia pun terbangun karena seekor tikus yang datang dari lubang dinding rumah tersebut. Bond mencari tahu lubang itu dan dia menemukan sebuah ruang rahasia. Di sana, ia menemukan beberapa dokumen dan sebuah komputer lama peninggalan dari ayah Dr. Swan. Bond juga menemukan titik koordinat organisasi mereka yang berada di daerah terpencil, dan Bond pun langsung pergi ke sana menaiki kereta dan ditemani Dr. Swan. Di tempat lain, Q dan Moneypenny menemui M untuk meminta bantuan agar menolong Bond di Afrika Utara. Namun, si telah mengawasi mereka semua, maka akan membuka informasi jika MI6 menolongnya. Karena itu, M meminta Q untuk mematikan semua berkas chip yang tertanam di darah Bond dan membiarkan Bond bekerja sendirian. Kembali ke Bond yang berada di kereta api dan sedang makan malam dengan Dr. Swan. Saat mereka sedang makan malam, tiba-tiba datang seorang pria besar yang ternyata saat kejadian kemarin pria itu belum tewas, dan saat itu juga terjadilah aksi perkelahian seru. Di sana, Bond sempat terpojok. Untungnya Swan datang dan menembak lengan pria besar itu. Tak kehabisan akal, Bond kemudian mengikat leher pria besar itu dengan tabung yang membuat pria itu terpelanting keluar kereta. Perjalanan terus berlanjut hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tempat padang pasir yang sangat gersang. Tak lama kemudian datang sebuah mobil yang menjemput mereka dan mengantarnya ke sebuah tempat, dan mereka akan bertemu dengan pemimpinnya jam 4 sore. Kemudian Bond diantar ke sebuah kamar dan terdapat foto dirinya bersama ayah angkatnya dan seorang anak yang terlihat lebih tua darinya, yang mungkin dia adalah Franz Oberhauser. Begitu juga dengan Dr. Swan yang masuk di sebuah kamar dan terdapat sebuah foto Dr. Swan dan ayahnya. Tiba waktunya jam 4 sore, Bond dan Dr. Swan masuk ke sebuah ruangan yang terdapat batu meteor yang menyebabkan tempat yang dibangun itu menjadi kawah. Lalu Franz pun muncul. Bond dan Dr. Swan kemudian dibawa ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan beberapa alat komunikasi yang sangat canggih yang melebihi kemampuan intelijen pemerintah. Dan terungkap ternyata si yang menjadi kepala keamanan gabungan adalah bagian dari sindikat organisasi Spectre. Di sana, Franz juga memperlihatkan video rekaman ketika ayah Dr. Swan bunuh diri. Bond yang sedang lengah, ia dipukul dari belakang hingga pingsan. Saat Bond terbangun, ia sudah berada di suatu ruangan dengan tubuh terkunci. Di ruangan itu, Bond akan dibor di bagian kepalanya. Di samping itu, Bond terlihat melepaskan jam tangan pemberian dari Q. Dr. Swan yang merasa tak tega kemudian menghampiri Bond dan ia bilang bahwa ia mencintai Bond. Kemudian Bond diam-diam menyuruh Dr. Swan untuk mengambil jam tangan tersebut. Dan Bond berkata 1 menit lagi. Kemudian Dr. Swan mengambil jam tangan itu dan melemparkannya ke arah Franz, dan jam tangan itu pun meledak yang membuat ikatan Bond terlepas.
Bond dan Dr. Swan kemudian keluar dari ruangan itu dan berjalan sambil menembaki pasukan keamanan di sana. Kemudian Bond menembak sebuah tabung gas yang mengakibatkan tempat itu meledak. Baku tembak pun masih terjadi. Kemudian Bond dan Dr. Swan naik ke atap sambil memandang tempat itu yang sedang terbakar, dan dia berkata kepada Dr. Swan bahwa semua ini belum berakhir. Lalu mereka berdua naik helikopter untuk kembali ke London. Setibanya di London, mereka menemui M. Bond bilang bahwa pemimpin organisasi Spectre sudah tewas. Ia juga bilang bahwa C akan mengaktifkan sistem pengintaian global malam ini juga. Ia meminta untuk menggagalkan hal tersebut karena jika itu terjadi, maka Spectre akan mengendalikan segalanya. Dr. Swan yang tak ingin lagi ikut bersama Bond dan dia pun memilih untuk pergi. Bond yang pergi dengan M tiba-tiba saat di perjalanan mereka ditabrak oleh sebuah mobil yang membuat Bond pingsan. Saat Bond dibawa ke sebuah mobil besar, ternyata M berhasil kabur dari situasi tersebut. Bond yang hendak dibawa ke sebuah gedung, ia berhasil membunuh 2 orang pengawal itu. Kemudian Bond masuk ke dalam gedung itu dengan sangat berhati-hati dan ia menyusuri sebuah lorong hingga akhirnya Bond bertemu dengan Franz yang ternyata masih hidup. Di sana, Franz telah menyekap Dr. Swan. Dia mengatakan bahwa hanya ada tersisa waktu 3 menit sebelum bom meledak dan menghancurkan gedung itu. Di sisi lain, M dan Q berhasil mengagalkan aksi kejahatan ini hingga terjadi cekcok antara M dan C yang membuat C jatuh dari gedungnya dan tewas. Kembali ke Bond. Dalam waktu yang semakin menipis, akhirnya Bond menemukan Dr. Swan dan menyelamatkannya. Mereka berlari keluar dari gedung itu sampai saat bom meledak dan menghancurkan gedung itu. Mereka berdua akhirnya berhasil selamat dengan menaiki sebuah perahu. Belum selesai di sini, Bond kemudian mengejar dan menembaki sebuah helikopter yang ditumpangi oleh Franz. Namun tembakannya meleset. Dan setelah beberapa kali menembak, akhirnya tembakan Bond mengenai mesin baling-baling helikopter itu yang membuat helikopter itu oleng dan jatuh di sebuah jembatan. Bond yang melihat Franz sudah tak berdaya, ia berniat untuk menembaknya. Namun Bond mengurungkan niatan itu dan berkata, ada hal yang jauh lebih penting daripada membunuhnya, dan Bond lebih memilih pergi dengan Dr. Swan. Kemudian M menghampiri Franz dan M berkata dengan atas nama pemerintahan Inggris dia menahan Franz. Di akhir cerita, Q yang sedang sibuk di kantornya tiba-tiba didatangi oleh Bond yang ternyata tujuan Bond adalah untuk mengambil mobil legendarisnya dan kemudian pergi bersama Dr. Swan. Dan film pun bersambung. Oke, mungkin sekian review alur kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua. Dan apabila teman-teman ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.